Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ansari dengan NPM 21122210668. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya, tinjauan pelaksanaan pekerjaan balok dan plat lantai 6 pada gedung RS Terminal Tasikmalaya. Eh, Nama proyek pembangunan penambahan lantai 56 RS Tasikmalaya. Proyek ini berlokasi Jalan Raja Juanda 07A RT 03 RW 14 Cipedas, Kecamatan Cipedas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46133. Waktu pelaksanaan proyek dari 23 Juni 2025 sampai dengan 23 November 2025. Tinjauan pelaksanaan pekerjaan balok dan plat lantai 6. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang terkait dalam proyek tersebut. Di sini ada struktur organisasi Onwar, Hermina Hospital sebagai Onwar, PT Media Loka sebagai pemilik proyek, PT Gelora Intan Reksa sebagai kontraktor pelaksana, PT Pembangunan Pemilik dan Pengelola Menara Proteksi Indonesia sebagai manajemen konstruksi. Berikutnya ada struktur organisasi kontraktor. Direktur Utama Haji Dadang Darmana SE. Direktur Teknik Riko Rahardian SST. Direktur Operasional Adi Setiawandi SE. Project Manager IR Agus Mulyana. Ketiga Nova Prabowo STRKS. ADM Logistik Dali Malik ST. Engineer Sipil Suryadi ST. Engineer Arsitektur M. Hussein Yusuf IRS, Engineer MEP Aryan Nandani ST, Drafter Darwin Mujahid, Surveyor Malika Aziz, Pelaksana Sipil Peri Akbar, Pelaksana MEP Ahmad Hamdani Subkon. Berikutnya di sini ada struktur organisasi manajemen konstruksi. Tim leader Noor Fajar, Koordinator Engineer Ramses Simorangkir, Aris Prihatin, Chief Engineer Agus Salman, Supervisor SFP Struktur ARS Agus Salman, SFP SFV MEP Guni. Selanjutnya di sini ada kurva S. Pada memasuki waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai tanggal 20 Juli 2025, berprogres hampir 20% dan berakhir pada tanggal 20 September 2025 berprogres hampir 43%. Selanjutnya di sini ada peralatan yang akan digunakan ketika proyek berjalan. Scaffolding, backisting, ada concrete farm, konkret beton, water fast, alimak. Lanjut, di sini ada material yang digunakan saat proyek berlangsung. Ada semen Portland, ada pasir halus, ada besi tulangan, besi bagel sengkang, ada decking beton, beton red mix. Selanjutnya di sini ada metode pelaksanaan pekerjaan balok dan plat lantai 6. Berikutnya di sini ada pemasangan backisting balok. Backisting balok dibuat dari multiplex, triplex dengan rangka kayu atau baja. Balok disangga dengan scaffolding agar tidak melendut saat pengecoran. Disambung backisting diberi oli solar untuk mempermudah pembongkaran. Kelurusan dan ketinggian balok diperiksa dengan water pass. Berikutnya di sini ada pemasangan tulangan balok. Tulangan balok terdiri dari tulangan atas
bawah, tulangan utama atas, dan tulangan sengkang. Jarak dan jumlah tulangan disesuaikan dengan gambar kerja. Ikatan antar tulangan menggunakan kawat bedrat. Dipasang daging beton pada bagian bawah untuk menjaga tebal selimut beton. Berikutnya, di sini ada pemasangan backstring plat lantai. Backstring plat lantai merupakan multiplex yang dipasang di atas balok di tompah perancah yang rapat agar tidak terjadi lenutan. Permukaan backstring dibersihkan dari kotoran sebelum pengecoran. Selanjutnya di sini ada tuh pemasangan tulangan plat lantai. Tulangan plat lantai dipasang dengan dua arah yaitu tulangan pokok dan tulangan distribusi. Jarak antar tulangan disesuaikan dengan detail gambar kerja. Ikatan antar tulangan menggunakan kawat bedrat. Dipasang juga decking beton untuk menjaga tebal selimut beton. Berikutnya ada pelaksanaan pengecoran. Memastikan backstring tulangan dan area kerja dalam kondisi bersih dari kotoran, sisa potongan, besi, dan genangan air. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan seperti concrete pump, vibrator, dan alat ukur. Melakukan pengujian slam test pada beton segar untuk mengetahui tingkat kecelakaan dan konsistensinya. Pengujian dilakukan pada setiap 5 truk beton yang datang ke lokasi. Mengambil sampel uji silinder beton sebanyak 3 buah untuk dilakukan pengujian kuat tekan di laboratorium setelah beton mengeras. Setelah hasil pengujian menunjukkan nilai Islam sesuai standar 12 plus 2 CL, barulah beton dinyatakan siap untuk dilakukan pengecoran. Pelaksanaan pengecoran dilakukan setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan siap. Pengecoran dimulai dengan menemukan beton dari truk mixer ke dalam hopper concrete pump yang kemudian disalurkan melalui pipa menuju area pengecoran di lantai 6. Berikutnya di sini ada gambar beton dituangkan ke dalam concrete pump. Berikutnya di sini ada pelaksanaan pengecoran plat lantai dan balok. Berikutnya di sini ada gambar pemerataan dan pengukuran ketebalan plat lantai. Lanjut, berikutnya di sini ada gambar perawatan curing plat lantai. Selanjutnya di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan teknis yaitu mutu beton tidak sesuai. Hasil uji SLAM menunjukkan nilai tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan sehingga mobil mulai harus kembali ke batching plan. Solusinya melakukan pengecekan SLAM test sebelum pengecoran dimulai, berkoordinasi dengan batching plan untuk memastikan campuran sesuai dengan desain, menolak beton yang tidak sesuai dan meminta pengiriman ulang, meningkatkan pengawasan mandor engineer saat mulai tiba. Berikutnya kerusakan pada pompa beton. Pompa beton mengalami macet kering sehingga beton tidak dapat dialirkan secara optimal. Solusinya melakukan pemeriksaan alat sebelum pekerjaan dimulai, dicek alat, menyediakan pompa cadangan atau opsi standby unit, menghentikan pekerjaan sementara sampai alat berfungsi kembali, menghubungi teknisi alat untuk penanganan cepat di lokasi. Berikutnya ada kebocoran void lantai 5 ke 4. Terdapat kebocoran pada area void sehingga air beton menetes ke ruangan lantai 4. Solusinya memeriksa ulang sambungan backstring sebelum pengecoran, menutup celah backstring menggunakan salan foam atau lem kayu, menambahkan penguatan pada backstring di area kritis, dan melakukan pengecekan menyeluruh setelah pemasangan backstring selesai. Eh, Berikutnya ada permasalahan non teknis, kelalaian pekerja tidak menggunakan helm. Beberapa pekerja tidak memakai APD helm di area pekerjaan. Solusinya mandor dan ketiga memberikan teguran langsung di lapangan, melakukan pemeriksaan APD di pintu masuk area kerja, mengendalikan briefing edukasi ketiga toolbox meeting setiap pagi, menerapkan sanksi ringan bagi pekerja yang tidak mematuhi.
Selanjutnya ke- kesimpulan. Satu, pekerjaan balok dan plat lantai berjalan sesuai metode konstruksi yang berlaku mulai dari pengadaan existing, pembersihan, pengecoran, hingga perawatan beton suring. Sumber daya manusia, material, dan peralatan berperan penting dalam kelancaran pekerjaan. Kesediaan alat yang baik serta yang terkoordinasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pembangunan. Selama proses kerja praktik ditemukan beberapa permasalahan teknis seperti mutu beton tidak sesuai, kerusakan pompa beton, dan kebocoran backing. Selain itu, terdapat juga permasalahan teknis seperti pekerjaan yang tidak menggunakan APBD. Setiap permasalahan dapat diatasi melalui pengawasan yang ketat, koordinasi antar pihak, serta penerapan prosedur ketiga dan mutu secara konsisten di lapangan. Kegiatan kerja praktik memberikan pengalaman yang langsung mengenai proyek konstruksi, pengendalian mutu, manajemen peralatan, serta pentingnya keselamatan kerja di proyek. Berikutnya saran satu, pengawasan harus ditingkatkan terutama pada pengecekan swab test, pemasangan backlisting, dan pembersihan agar kesalahan dapat diminimalisir sebelum pengecoran. Penerapan ketiga, perlu lebih disiplin dengan pengecekan APBD di pintu masuk proyek dan briefing rutin agar pekerja lebih sadar akan keselamatan kerja. Peralatan kerja harus dilakukan pengecekan berkala seperti pompa beton dan vibrator agar tidak terjadi kendala di tengah pelaksanaan pekerjaan. Dokumentasi lapangan perlu diperkuat terutama bagian metode pekerjaan, progres fisik, dan hasil pemeriksaan untuk mempermudah evaluasi pekerjaan. Bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktik selanjutnya, disarankan untuk lebih aktif berkomunikasi dengan mandor dan engineer sehingga dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai metode konstruksi dan manajemen proyek. Begitu, begitu presentasi yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.